Halo semua, selamat datang di video kelompok kami, video presentasi mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Kita langsung saja untuk pengenalan anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri. Ada Claire Julistia Pangau, ada Gabriela T, ada Tiara Sanak, ada Asti Tiara Kariso, persediaan yang akan dibahas oleh saya, Gabriela T. Pengertian dari persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu dalam persediaan yaitu yang pertama adalah metode pengakuan beban persediaan yang terdiri dari pendekatan aset dan pendekatan beban. Yang kedua adalah metode sistem pencatatan persediaan yang terdiri dari metode perpetual dan metode periodik. Yang ketiga adalah metode pengukuran persediaan yang terdiri dari metode masuk pertama keluar pertama, metode rata-rata tertimbang, dan metode harga pembelian terakhir. Yang pertama adalah pengakuan persediaan. Persediaan diakui saat yang pertama potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, telah diterima atau hak kepemilikannya berpindah. Berikutnya adalah ilustrasi pengakuan dari persediaan. Pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah Rp50.000 per rim dan harga spidol adalah Rp100.000 per pak. Selama bulan Februari 2015 digunakan sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Februari 2015, jurnal yang pertama adalah persediaan alat tulis kantor pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.250.000. Dan yang kedua adalah belanja alat tulis kantor pada perubahan sal sebesar Rp1.250.000. Berikutnya pengakuan beban persediaan. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan. Yang pertama pendekatan aset dan kedua pendekatan beban. Yang pertama pendekatan aset. Pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD ABC membeli persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk sekretariat. Harga kertas HVS adalah Rp50.000 per rim dan spidol Rp100.000 per pak. Pada tanggal 20 Februari 2015, SKPD ABC menggunakan persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Jurnal yang akan dibuat oleh fungsi akuntansi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari 2015 dicatat persediaan alat tulis kantor pada kas bendahara pengeluaran sebesar Rp1.250.000 dan pada tanggal 15 Februari 2015 dicatat belanja persediaan alat tulis kantor pada perubahan sal sebesar Rp1.250.000. Yang kedua adalah pendekatan beban. Pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk kegiatan pelatihan akuntansi akrual. Harga kertas HVS adalah Rp50.000 per rim dan harga spidol Rp100.000 per pak. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari 2015, jurnal yang pertama adalah beban persediaan alat tulis kantor pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.250.000 dan jurnal yang kedua adalah belanja alat tulis kantor pada perubahan sal sebesar Rp1.250.000. Berikutnya sistem pencatatan persediaan. Terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode perpetual. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Yang kedua adalah metode periodik, yaitu metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung SKPD. Ilustrasi, pada tanggal 1 Desember 2015, Dinas Kesehatan Kota Jaya membeli obat-obatan senilai Rp30 juta. Pada tanggal 18 Desember 2015 terjadi pemakaian obat-obatan senilai Rp10 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015 dilakukan stok opname obat-obatan dan diketahui bahwa obat-obatan yang tersisa di gudang adalah senilai Rp20 juta yang dimilikinya. Buatlah jurnal dengan menggunakan metode perpetual dan metode periodik untuk mencatat persediaan obat-obatan tersebut.
Yang pertama, metode perpetual. Pada tanggal 1 Desember 2015 dicatat persediaan bahan obat-obatan pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 30 juta rupiah dan belanja persediaan bahan obat-obatan pada perubahan sal sebesar 30 juta rupiah. Dan pada tanggal 18 Desember 2015 dicatat beban persediaan bahan obat-obatan pada persediaan bahan obat-obatan sebesar 10 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat no entry atau tidak ada catatan sama sekali. Yang kedua, metode periodik. Pada tanggal 1 Desember 2015 dicatat persediaan bahan obat-obatan pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 30 juta rupiah dan belanja persediaan bahan obat-obatan pada perubahan sal sebesar 30 juta rupiah. Pada 18 Desember 2015 tidak ada jurnal dan pada 31 Desember 2015 dicatat beban persediaan bahan obat-obatan pada persediaan bahan obat-obatan sebesar 10 juta rupiah. Berikutnya adalah pengukuran. 3 alternatif untuk mengukur nilai persediaan, yaitu yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Yang pertama, biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Ilustrasi, pada tanggal 1 Februari, Dinas membeli obat-obatan senilai 100 juta rupiah. Dari pembelian tersebut terdapat biaya lelang sebesar 2 juta rupiah. Fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar biaya perolehan sama dengan pembelian tambah biaya lelang, di mana pembelian adalah 100 juta rupiah dan biaya lelang adalah 2 juta rupiah, maka hasilnya adalah 102 juta rupiah. Yang kedua, harga pokok produksi. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dari biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Ilustrasinya, Dinas Kehutanan Kota Jaya memproduksi minyak kayu putih sendiri. Biaya untuk membuat minyak kayu putih terdiri atas bahan baku senilai 75 juta rupiah, gaji para pekerja sebesar 25 juta rupiah, serta biaya overhead senilai 5 juta rupiah. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi untuk mencatat nilai persediaan sebesar nilai persediaan sama dengan biaya langsung atau biaya variabel tambah biaya tidak langsung atau biaya tetap. Persediaan sama dengan 75 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah, hasilnya adalah 105 juta rupiah. Yang ketiga, nilai wajar. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Ilustrasinya, Dinas Pertanian Kota Jaya menerima donasi berupa pupuk dari pabrik pupuk sebanyak 100 ton. Berdasarkan hasil survei di pasar, harga pupuk per ton adalah 1 juta rupiah. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan pupuk sebesar 1000 ton kali 1 juta rupiah atau sama dengan 1 miliar rupiah. Berikutnya adalah penilaian. Ilustrasi berikut adalah data pembelian dan penggunaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kota Jaya. Pertama, metode masuk pertama keluar pertama, sistem pencatatan periodik. Dengan metode masuk pertama keluar pertama ini, 350 dus persediaan obat-obatan yang tersisa dihitung mulai dari harga pembelian terakhir. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah, kita menggunakan rumus, beban persediaan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang dengan persediaan akhir. Beban persediaan sama dengan 0, di mana 0 ini adalah persediaan awalnya, ditambah dengan 100 kali 100.000, ditambah dengan 200 kali 150.000, dan ditambah dengan 300 kali 200.000, dan dikurang dengan persediaan akhir yaitu 67.500.000, dan kita mendapatkan hasil 32.500.000. Berikutnya kita akan menggunakan sistem pencatatan perpetual, bisa dilihat pada gambar ini. Jadi nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah 67.500.000 dan beban persediaannya adalah 32.500.000, di mana 32.500.000 ini didapat dari 17.500.000 ditambah dengan 15 juta.
Berikutnya metode rata-rata tertimbang dengan menggunakan sistem pencatatan periodik. Bisa dilihat pada gambar ini. Kita akan menghitung biaya rata-rata persediaan per unit, di mana 100 juta rupiah dibagi dengan 600 dus, maka hasilnya 166.666,67 rupiah. Berikutnya nilai persediaan dengan rumus biaya rata-rata per unit dikali persediaan akhir, yaitu 166.666,67 rupiah dikali dengan 350 unit, maka kita mendapat hasilnya 58.333.333 rupiah. Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah untuk rumusnya beban persediaan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir, di mana persediaan awal adalah 0, pembelian 100 juta, dan persediaan akhir adalah 58.333.333 rupiah. Jadi hasilnya 41.666.667 rupiah. Berikutnya metode rata-rata tertimbang dengan sistem pencatatan perpetual, bisa dilihat pada gambar ini. Jadi nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah 62.222.222 rupiah. Dan beban persediaannya adalah 37.777.777.78 rupiah, yang dimana didapat dari 20 juta ditambah dengan 17.777.777.78 rupiah. Metode harga pembelian terakhir dengan sistem pencatatan periodik. Nilai persediaan akhir 70 juta, di mana didapat dari 350 dus dikali dengan 200 juta. Dan untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah, untuk rumusnya beban persediaan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Beban persediaan sama dengan 0 tambah 100 kali 100 ribu ditambah 200 kali 150 ribu ditambah 300 kali 200 ribu dikurang dengan 70 juta, di mana hasilnya merupakan 30 juta. Berikutnya metode harga pembelian terakhir dengan sistem pencatatan perpetual, bisa dilihat pada gambar ini. Jadi nilai persediaan akhir obat-obatan di Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah 70 juta rupiah, dan beban persediaannya adalah 33.750.000 didapat dari 17.500.000 ditambah dengan 16.250.000.